Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Usendri ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4, bentuk-bentuk pecahan. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah dulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, pecahan dalam bentuk persen. Mari kita pelajari satu persatu. Pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa adalah pembilang per penyebut. Ini bisa dituliskan seperti contoh. Contohnya adalah 1/2, 3/4, 2/7, 11/20, dan seterusnya. Kemudian pecahan campuran. Bentuk dari pecahan campuran sebagai berikut. Perbedaan pecahan biasa dengan pecahan campuran adalah ada bilangan bulat di depan pecahan biasa. Jadi bilangan bulat, kemudian baru diikuti pembilang dan penyebut atau pembilang per penyebut. Contohnya 1/3. 1 yang di depan ini merupakan bilangan bulat, kemudian 1 di atas merupakan pembilang dan 3 termasuk penyebut. Kemudian 2/5, 5/7/9, dan seterusnya. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bilangan bulat, tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk dari pecahan campuran adalah bilangan bulat, pembilang per penyebut. Sehingga cara mengubahnya adalah penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Contohnya 21/5. Nah, nanti 5 dikalikan 2, kemudian ditambah 1. Kalau ditulis 5 dikali 2 ditambah 1. Jadi perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu ya, baru dijumlahkan. Per 5, jadi sama, bawahnya sama, tidak berubah. Kemudian 5 kali 2 ditambah 1 hasilnya adalah 11/5. Kemudian yang selanjutnya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya, jika pembilang lebih besar dari penyebut atau yang atas lebih besar dari yang bawah, maka pecahan itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 9/4 itu sama artinya dengan 9 dibagi 4. Bisa dicari dengan pembagian rumah atau porogapit. Nah, 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 4 hasilnya 8. 9 dikurang 8 hasilnya 1. 1 masih bisa dibagi 4? Tidak bisa, ya betul. Kemudian setelah ini bisa dituliskan, maka hasilnya 9 dibagi 4 adalah 2, sisanya 1. Ditulis dalam bentuk pecahan campuran, 2, sisa ini menjadi pembilang, 1, kemudian penyebutnya tetap dari atas tadi. Berarti 9/4 bisa diubah menjadi pecahan campuran menjadi 21/4. Kemudian pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah yang pertama, mengubah penyebut menjadi
100, 1000, dan seterusnya. Dan seterusnya itu berapa, Us? Tinggal ditambahin aja nolnya. 10.000, 100.000, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pembilang dibagi penyebut. Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya, 2/5. 2/5, lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 5. 5 ini lebih dekat ke 10. Apakah 10 bisa dibagi 5? Bisa, berarti kita ubah ke penyebut 10. Nah, 5 ini kali jadi 10 itu kali 2. Ulang, 5 ini jadi 10 dikali 2. Maka yang atas juga dikali 2. Kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4. Karena per 10, maka nanti penyajiannya dengan membubuhkan tanda koma. Dan di belakang koma ada satu angka. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, karena 4/10, maka ditulisnya dalam bentuk desimal adalah 0, nih ini kan 4 dituliskan 4, 0,4. Kalau misalnya 12/100, kalau 12/100 berarti mengubah ke desimalnya menjadi 0,12 karena di belakang koma ada 2 angka karena per 100 ya. Kemudian cara yang kedua dengan cara pembilang dibagi penyebut. Contohnya masih sama, 2/5. 2/5 ini artinya 2 dibagi 5. Nah, apakah 2 dibagi 5 bisa? Tidak bisa ya. Maka kalau tidak bisa, atasnya dikasih 0, karena 2 tidak bisa dibagi 5. Setelah sudah hasilnya ditulis 0, maka di belakang angka 2 ini boleh ditambahin 0 sebagai pembantu. Jadi 20. 20 dibagi 5 adalah 4, karena 4 kali 5, 20. 20 dikurang 20, 0. Sudah habis ya. Jadi 2/5 ini hasilnya jika dibuat cara pembilang dibagi penyebut hasilnya sama, yaitu 0,4. Jadi anak-anak terserah mau milih cara 1 atau cara 2, yang menurut anak-anak lebih mudah. Kemudian 0 ini merupakan nilai tempat satuan. Kemudian 4 ini nilai tempat per 10 karena di belakang koma. Yang keempat adalah pecahan dalam bentuk persen. Persen adalah pecahan dengan penyebutnya per 100. Lambang persen atau per 100 adalah seperti itu ya. Contohnya, Us punya 20%, ini artinya 20 ini adalah pembilang, kemudian tanda di belakang ini merupakan penyebut atau per 100. Bisa dituliskan 20% ini artinya adalah 20 per 100. Ya, tanda persen ini sama dengan per 100. Kemudian, mengubah bentuk pecahan lain ke persen. Contohnya 0,12 itu sama halnya dengan 12/100. Karena persen tadi sudah per 100, maka ini sudah tidak perlu diubah-ubah lagi. Berarti 12/100 ini artinya adalah sama halnya dengan 12%. Kemudian contoh yang kedua. Misalnya 2/5. 2/5 karena penyebutnya belum 100, maka harus diubah dulu menjadi 100. Nah, 5 ini jadi 100 itu harus dikalikan 20. Maka seperti cara yang sebelumnya, kalau penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. 2 dikali 20 hasilnya adalah 40, maka ini sudah per 100, sudah dalam bentuk persen, tinggal kita ubah ke simbolnya.
Jadi 40/100 itu sama dengan 40%. Ya, cukup mudah kan anak-anak untuk pembelajaran bentuk-bentuk pecahan. Nanti US akan berikan soal agar anak-anak lebih mudah dalam memahami bentuk-bentuk pecahan. Sekian dari US Endri, kurang lebihnya US mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.